Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berpuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk berprestasi dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah memberikan saya kesempatan berpresentasi di hadapan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Heri Putra dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok pertemuan 4 bagian ketiga tentang keistimewaan agama Islam dengan agama lain bersama teman saya Dwi Saputra dari Teknik Informatika. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan tentang keistimewaan agama Islam dengan agama lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Heri Putra. Saya akan mempresentasikan tentang keistimewaan agama Islam dengan agama lain. Untuk susunan presentasi, yang pertama perkenalan, yang kedua pendahuluan dan inti materi, dan ketiga penutup. Untuk perkenalan kelompok sendiri, perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Heri Putra dengan NIM 20201399 dari Prodi Teknik Informatika. Bersama teman saya bernama Dwi Saputra dengan NIM 2020-1206 dari Prodi Teknik Informatika. Untuk pendahuluan sendiri, Islam merupakan agama yang memiliki banyak keistimewaan dan keindahan sehingga membuat Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh seluruh dunia. Untuk itu, inilah beberapa keistimewaan agama Islam dengan agama lain. Yang pertama, memeluk agama Islam akan menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan orang-orang kafir yang dilakukan sebelum masuk Islam. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Quran surah Al-Anfal ayat 38 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Yang kedua, apabila seorang masuk Islam kemudian ia membaguskan kualitas keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya ketika dia masih kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian membaguskan kualitas Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali saja sampai ia berjumpa dengan Allah, maksudnya hingga ia mati. Dari hadis riwayat Muslim di dalam kitab Al-Iman. Yang ketiga, Islam tetap menghimpun amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika ia masih kafir maupun ketika sudah menjadi seorang muslim. Hal ini sebagaimana ditunjukkan hadis sahih berikut. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan suatu masa jahiliyah kafir seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahim kita mendapatkan pahala? Maka Nabi bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang terdahulu. Dari hadis Al-Bukhari, kitab zakat nomor 1436. Yang keempat, Islam membawakan cahaya bagi penganutnya di dunia dan akhirat. Allah berfirman dari surat Al-Zumar ayat 22 yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang membatu hatinya, lalu celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Yang kelima, kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan hanya terdapat dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan hadis sahih berikut ini dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup, dan Allah memberikan kepadanya sifat qanaah, selalu merasa cukup dan puas atas rezeki yang ia terima. Dari hadis riwayat Muslim dalam kitab zakat juz 2 strip 730 hadis nomor 1054, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata,
Kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan memeluk agama Islam. Maka apabila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, niscaya Allah akan menghinakan kami. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam bentuk Al-Mustadrak 1/62, dan ia berkata, di sini Sahih dan Imam Az-Zahabi menyepakatinya. Yang keenam, Islam menjaga jiwa. Allah mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu, Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak atau benar, dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seseorang secara tidak benar adalah hukuman mati. Oleh karena itu, jarang terjadi pembunuhan di negeri yang menerapkan syariat Islam. Karena apabila seseorang mengetahui bahwa bila ia membunuh seseorang akan dibunuh pula, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Karena hal itu, masyarakat hidup dengan penuh rasa aman dari kejahatan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Quran surah Al-Baqarah ayat 179, yang artinya dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Yang ketujuh, Islam menjadi sebab terhindarnya seorang hamba dari siksa api neraka. Hal ini berdasarkan hadis sahih berikut ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi SAW. Kemudian ia sakit, maka Nabi datang menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya seraya mengatakan, masuklah ke dalam agama Islam. Maka anak Yahudi itu melihat ke bapaknya berada di sisinya. Maka bapak itu berkata kepadanya, taatilah perintah Abdul Qasim, yakni Nabi. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi keluar seraya mengucapkan, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 1396 dan 5650. Menurut Bapak Dr. Hasim Danuri di IE saat menggelar kajian membangun Izzatul Muslimin dengan kemuliaan Islam, keistimewaan Islam dengan agama lain, yakni 1. Islam merupakan agama yang diridhai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Yang kedua, agama Islam adalah agama satu-satunya yang bersih dari kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3, yang artinya, ingatlah hanya kepunyaan Allah, hai agama yang paling bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mau mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Yang ketiga, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang keempat, Islam adalah agama untuk seluruh manusia di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam Quran surah Sabah ayat 28, yang berarti, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Untuk kesimpulan dari beberapa keistimewaan tersebut membuat kita menjadi lebih mengenal Islam dan lebih cinta akan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua agar selalu istiqomah dan konsekuen dalam memegang teguh akan ajaran agama Islam yang murni hingga akhir hayat. Dan semoga Allah membebaskan kita semua dari siksaan api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang hakiki dan abadi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Berikanlah pertanyaan dari teman-teman semua tentang apa yang saya presentasikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Demikian atas presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.